Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Diones Channel. Semangat pagi, Masya Allah luar biasa. Pagi ini mudah-mudahan cerah, matahari udah mulai nongol itu. Melanjutkan perjalanan kita menuju Kota Prabu Muli, menyusuri rute jalur Musirawas Pali ya teman-teman. Pertama start langsung disambut dengan jalanan yang rusak, belum ada perbaikan ya teman-teman. Ini saya start dari Kecamatan Sukakarya, tepatnya tadi saya berada di depan stasiun Musi Timur ya teman-teman. Di sana ada stasiun kompresor gas dan stasiun pengumpul. Sekarang jam 6 lebih 10 menit ya teman-teman. Kondisi jalan semalam habis hujan ya teman-teman. Ini mungkin durasinya agak lama videonya. Sampai Prabu Mulinya mungkin akan kita jadikan 2 part video ya teman-teman, biar lebih jelas ya teman-teman. Sebetulnya sudah beberapa kali sih saya upload, saya review mengenai rute jalur Musirawas Pali ini ya teman-teman. Cuman ya banyak yang minta untuk terus diupdate kondisi jalannya ya teman-teman, karena memang jalan ini jalannya agak, yang ini yang terparah ya teman-teman. Jalannya ini yang ini sebelum SP 9 Simpang Citar ini. Jadi agak terhambat, terutama mobil harus pilih jalan ya teman-teman. Ini rusak ini karena bekas truk-truk material untuk mengecor jalan di jalur Musirawas Pali itu ya teman-teman. Yang lubangnya agak besar dan parah itu ya cuman di sini kok, di sebelumnya Simpang Cicar. Yang terakhir di sini sebelum jembatan kecil ini. Kalau gambarnya agak gelap dimaklumi ya teman-teman, karena masih sangat pagi nih. Terus cuaca juga agak mendung di luar. Ya, jadi memang banyak yang minta untuk selalu diupdate kondisi jalannya ya teman-teman. Ya nggak masalah, saya juga sekalian pulang perginya lewat sini ya, sekalian saja saya update. Nanti saya cantumkan di deskripsi link video sebelum-sebelumnya ya teman-teman, mengenai rute jalur Musirawas Pali ini. Qadarullah, ini hari Minggu ya teman-teman, tanggal 20 November 2022 saya melakukan perjalanan ini. Posisi ini kita sudah sampai di Desa Bangunjaya Simpang Cicar ya teman-teman, SP 9 ya. Jadi biarpun ini udah saya skip ya teman-teman, tapi biarpun saya skip, saya ambilkan tempat-tempat yang penting seperti persimpangan atau update ke jalan, kondisi jalan yang rusak atau jalan yang sudah bagus gitu, pasti saya masukkan dalam review ya teman-teman. Itu pun pasti videonya masih panjang ya teman-teman. Ya namanya motovlog ya, memang harusnya sih lebih detail ya teman-teman, lebih panjang. Ya real perjalanannya juga ya memang lama ya teman-teman, durasi sekitar 4
3,5 sampai 4 jam dari Sukakarya sampai ke Prabu Mulih ya teman-teman. Insya Allah kalau nggak ada kendala dengan kendaraan, dengan jalan ya teman-teman, mudah-mudahan lancar ya, segitu insya Allah waktu tempuhnya. Itu di sebelah kanan kantor polisi Polsek BTS Ulu ya teman-teman. Ini Cecar ini masuk di kecamatan BTS Ulu. Di depan ada persimpangan 4, simpang 4 yang ke kanan ke Transbumi Lampung, bisa terus ke Lahat ya teman-teman melalui Bunga Mas Kikim Timur, ke kiri itu ke Pelawe, bisa juga tembus ke Sopa. Saya pernah lewat jalur sana, ada yang bilang katanya lebih cepat, ternyata lebih lama karena saya juga nggak hafal jadi sempat nyasar gitu teman-teman. Ini kita udah mengarah ke jembatan Sungai Keruh ya teman-teman. Dari perempatan Simpang Cecar tadi kurang lebih ada 1 kilometer ya teman-teman, mengarah ke jembatan Sungai Keruh ini. Ini juga sudah pernah saya upload mengenai kondisi jembatan Sungai Keruh ini. Belum ada perbaikan, masih berupa jembatan besi ya teman-teman. Kalau mobil mau melintas ini gantian ya, satu persatu. Kita aja pakai motor, kalau ada mobil dari arah berlawanan ya nunggu dulu. Ini jembatannya teman-teman. Ini kita kalau pakai motor ini juga perlu hati-hati nih ya, karena jembatan besi ya teman-teman, licin. Kasihan ibu-ibu nih yang biasa lewat sini. Ada beberapa ibu-ibu saya lihat minta seberangkan gitu motornya gitu, atau dituntun gitu, yang pakai motor metik atau motor bebek gitu ya teman-teman. Kasihan. Itu tadi termasuk sungai besar ya teman-teman. Dalam juga itu, dari atas jembatan ke bawah itu. Ini sudah bulan November, udah tanggal 20, sebentar lagi Desember. Jalan ini pasti bakal rame ya teman-teman, dipakai buat orang-orang yang mudik liburan tahun baru ya teman-teman. Makanya ada banyak yang request untuk di-upload kembali jalan ini, di-review kembali. Nah, ini udah masuk ke jalur jalan tanah ya teman-teman. Jadi jalur yang aspal tadi batasnya cuma sampai sini aja. Ini kita udah masuk ke jalan tanah. Ini ada kurang lebih 5 kilo ya teman-teman, sampai kita ketemu lagi di Jalan Coran. Kondisinya habis hujan semalam, tapi nggak tahu di sini semalam hujan nggak, tapi kayaknya hujan lah di sini. Tapi ini kondisi jalan normal ya teman-teman, nggak ada hambatan lah, biarpun jalan tanah masih lancar. Memang dulu kalau yang jalan yang parah itu di daerah Gedung Putih ya teman-teman, tapi sekarang jalan itu sudah dicor semua, udah aman, udah nggak perlu khawatir lagi mobil keplater ya teman-teman. Ini juga jalan tanah tapi udah keras tanahnya ya teman-teman, udah banyak batu-batunya gitu ya. Kalau becek-becek dikit ya wajar lah, namanya juga jalan tanah kan. Sama jalannya ini bikin anti ngantuk alias ground jalan. Agak silau ya teman-teman, ini kita menghadap matahari ini perjalanannya. Kalau
berpapasan dengan mobil arah berlawanan. Teman-teman yang pakai mobil sebaiknya berhenti aja dulu ya teman-teman, nyari pinggir, jangan terlalu pinggir, tapi kalau terlalu pinggir nanti bannya bisa meleset malah masuk ke siring ya teman-teman. Jadi biar kita ngalah aja, biar yang dari arah berlawanan biar lewat dulu. Emang sedikit sih, cuman kira-kira 5 kilo ya teman-teman jalan yang belum tercor ini, tapi ya repot juga akhirnya. Saya juga heran ini kenapa yang ini kita masih di wilayah Musirawas ya teman-teman, ini yang mau sampai ujung ini malah belum dicor ini, padahal sudah korban jalan dari Cecar ke Simpang Semambang itu ya teman-teman, rusak oleh dump truck yang bawa material untuk pengecoran jalan itu ya teman-teman. Nangkep aja nih teman-teman, jalan-jalan naik ojek trail ini, ikut saya jadi drivernya ini, menelusuri jalur Musirawas Pali. Nanti kalau udah ketemu jalan cor udah nyaman ya teman-teman, udah bisa digaskan, tapi ya tetap harus hati-hati karena jalannya juga belok-belok ya teman-teman. Jadi kalau ngebut rawan untuk lost control, apalagi kalau kaget di depan ada lawan ya teman-teman. Capek teman-teman jalan ground jalan kayak gini, belum dicor atau di aspal gini. Naik mobil aja capek, apalagi naik motor gini. Jarak yang deket cuma 5 kilo bisa terasa 10 kilo kalau jalannya gini. Jadi ini semalam bekasnya habis hujan ya teman-teman, cuman mungkin nggak terlalu deras dan jalan aman. Alhamdulillah. Naik jalan coran ya teman-teman, cuman ini nggak panjang, kurang lebih cuman 100 meter ini, karena jalan ini dibuat dulu di sebelah kiri ini tempat pengolahan batu-batu yang digunakan untuk pengecoran jalan di Musirawas Pali ini ya teman-teman, khususnya yang dari Simpang Cecar sampai ke Gedung Putih dan Simpang Menara ya teman-teman. Nah ini kan udah ketemu jalan, balik ke jalan tanah lagi nih. Jadi coran tadi itu khusus untuk akses keluar masuk kendaraan proyek aja teman-teman, makanya cuman ya kurang lebih 50 atau 100 meter itu tadi. Jadi sekarang dump truk gede itu udah nggak pernah lewat sini lagi ya teman-teman, itu dari pendopo sana. Nah, makanya tapi nggak tahu kok jalan ini terus dibiarkan nggak terselesaikan gitu, terus yang jalan yang dicecar sampai ke Sukakarya terus ke Simpang Semambang itu kok juga nggak diperbaiki, padahal kan nggak lewat lagi nih dam truk gede-gedenya itu. Nggak tahu apa nanti mau dilanjut lagi proyeknya melalui yang tadi itu, yang tempat pengolahan batu tadi, karena sekarang itu tempatnya sepi ya teman-teman, nggak ada satupun mobil di sana, sama stok material batunya juga nggak ada di tempat tadi itu. Sayang sih, sedikit lagi, cuman ya kurang lebih 5 kilo. Kalau diselesaikan paling 1 bulan insya Allah cukup ya teman-teman. Tapi ini belum, sampai sekarang belum terrealisasi ini jalannya ini. Yang jelas untuk musim libur Nataru ini
masih harus bersabar untuk melewati jalan yang masih jalan tanah ini ya teman-teman, belum dicor, tapi cuman ya kurang lebih 5 kilo lah ini ada. Tapi nggak tahu nanti tahun depan waktu di libur Lebaran Idul Fitri ya teman-teman. Mudah-mudahan sudah tersambung semua dari ujung ke ujung. Ini vlognya nonstop ya teman-teman, tanpa jeda. Kemarin ada yang minta, Mas kalau bisa nggak di skip, ya saya usahakan. Tapi ya itu tadi, kalau videonya full dari Musirawas sampai ke Prabu Muli ya pasti durasinya panjang ya teman-teman. Pasti ada yang saya skip ini. Karena real time-nya itu kalau lancar sih normal 4 jam ya teman-teman. Ini tadi kita start sekitar jam 6 lebih 10 menit ya teman-teman. Nanti kita cek sampai di Prabu Mulinya jam berapa gitu. Tapi ini saya termasuk pelankan ya teman-teman, karena kondisi jalan kalau saya gas agak cepet nanti gambarnya terlalu goyang. Kalau biasanya sih nggak sambil ngevlog ya, saya hajar aja ini teman-teman, kayak crosser gitu. Saya targetin 3,5 jam harus tembus sampai Prabu Muli. Itu di depan ada gorong-gorong baru. Sebelumnya memang sudah ada, tapi dulu pernah jebol ya teman-teman. Sekarang udah diganti yang baru ini gorong-gorongnya. Nah ini. Jadi jalan pagi hari gini pas ngadep matahari ya teman-teman. Cuman ya ini karena kondisinya mendung ya teman-teman, jadi nggak terlalu nyorot sinarnya, masih ketutupan mendung ya teman-teman. Rumah-rumah di sebelah kiri ini baru ya teman-teman, ya ada musolanya juga, itu kecil. Itu orang jualan goreng-gorengan kayak gitu, makan makanan ya teman-teman. Nah itu di depan sudah ketemu corannya. Kalau udah naik ke coran itu udah ya teman-teman, aman, kita bisa gaskan, mau kenceng juga bisa. Cuman corannya itu terakhir sampai di Simpang Madu itu kurang lebih sekitar 3-2 kiloan ya teman-teman. Nah ini kita udah naik ke coran ini. Nanti videonya kita batasin sampai Simpang Madu ya teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan tengah-tengahnya ini antara perjalanan saya Sukakarya ke Prabu Muli ini, tengah-tengahnya nih di Simpang Madu itu. Jadi nanti Simpang Madu ke Prabu Muli kita jadikan di part 2 ya teman-teman. Dan khusus untuk vlog ini, video yang saya skip itu saya minimalisir ya teman-teman, biar teman-teman juga sambil menghafal daerahnya. Jadi udah familiar nanti ketika disebutkan, oh Simpang Madu ini, Simpang Suban, Simpang Sopa ini, jadi gak bakal nyasar lagi ya teman-teman. Nah ini salah satu jembatan yang masih ekstrim, jembatan besi, harus hati-hati ya teman-teman. Bismillah. Ini karena agak renggang jaraknya ya teman-teman, yang besi di bawahnya.
Terus kanan kirinya nggak ada pagar safety-nya ya teman-teman, jadi pelan-pelan aja kalau lewat jembatan itu, karena kalau musim hujan, pas hujan, habis hujan licin ya teman-teman jalannya, sampai bannya selip terus jatuh ke sela-sela besi yang renggang itu ya teman-teman, repot nanti. Kategori jembatan yang ekstrim sih menurut saya cuma dua itu tadi ya teman-teman. Yang pertama itu ada di setelah SP9 Simpang Secar di atas Sungai Kero, terus yang barusan kita lewati ya teman-teman. Selebihnya insya Allah aman. Di depan kita masih melewati beberapa jembatan besi, cuman masih bagus ya teman-teman, aman, maksudnya besinya itu masih rapat, masih nyaman untuk dilewati. Alhamdulillah ini teman-teman, jalan yang untuk daerah ini udah dicor semua ya teman-teman. Jadi ini dulu jalur yang paling rawan untuk mobil keplater ya teman-teman, karena kontur tanahnya itu masih tanah liat ya teman-teman. Saja kalau pakai motor itu kalau habis hujan pasti jalannya hancur. Itu ban itu udah berapa senti tebalnya itu, karena tanah liatnya lengket ya teman-teman, nggak bisa jalan yang pasti, sampai masuk ke rantai gitu. Terus kalau dia udah ngeras nggak bisa jalan. Nah kalau mobil dia rawan nggak bisa keluar dari lumpur tanah liat itu ya teman-teman. Jadi kebanyakan masalah sih di situ. Jadi harus nunggu mobil double yang untuk nariknya teman-teman. Yang lebih repot lagi kalau yang keplater itu mobil truk engkel itu ya teman-teman, bawa kayu atau asnya patah gitu melintang di tengah jalan. Wah itu bikin macet, bikin antri, nggak bisa lewat sampai nunggu alat berat. Tapi alhamdulillah ini udah dicor semua, udah nggak ada hambatan, nggak ada masalah. Ini terus jauh ini sampai ke sebelum Simpang Madu ya teman-teman, udah nggak ada masalah. Ini nanti kita update mana yang belum dicor nanti sampai ke Simpang Madu ya teman-teman. Nanti di part 2, kalau di part 2 itu Simpang Madu ke Prabu Mule itu yang pasti belum dicor. Kalau dari Simpang Madu ke Simpang Suban Sopa ya teman-teman. Tapi jalannya nggak usah dikhawatirkan, kalau hujan pun masih mobil-mobil kecil masih bisa lewat ya teman-teman, karena jalan itu dirawat oleh MHP ya. Jadi jalannya udah ada batu-batunya ya teman-teman. Tapi ya itu karena batu-batu koral ya agak besar ya teman-teman, jadi resikonya jalannya gronjalan. Sama kalau pas lama nggak hujan berdebu ya teman-teman jalannya. Posisi kita sekarang udah ngelewatin Simpang Menara sama simpang ke SP10 ya teman-teman, Simpang Tugu itu. Jadi teman-teman ikutin aja jalan coran ini, nanti terakhir itu di Simpang Madu. Nah, kita videonya nanti berakhir di Simpang Madu ya teman-teman. Dan disitulah persimpangan yang rencananya jalan coran ini nanti akan belok ke kiri ke arah Suban Baru. Sekarang sudah pukul 7:16 ya teman-teman. Ada plus minusnya di jalur ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk jalan di wilayah hutan tanaman industri punya MHP ini, corannya ini semakin panjang ya teman-teman. Jadi kalau di daerah SP9 Cecar sana sampai ke Simpang Semambang jalannya
justru hancur, di sini justru bagus ya teman-teman. Jadi masih ada plus minusnya lah. Jadi ini di sini kita bisa banter ngejar kenceng ya teman-teman, ngejar waktu yang ketinggalan nanti yang di sana. Begitupun sebaliknya. Ada yang juga yang nanya, kok dari Simpang Madu itu nggak terus saja, atau kalau dari pendopo itu dari simpang di Penakan Minyak itu kok nggak belok kiri gitu, ngikutin jalan mobil logging ya teman-teman. Ya karena itu nantinya memang khusus untuk jalan mobil logging ya teman-teman. Jalan antar kabupaten yang dicor ini nanti memang lewatnya lewat ke Suban Baru sana ya teman-teman. Jadi kalau kita lewat melalui jalur yang mobil logging itu lewat, kita bakalan sering ketemu mobil-mobil logging, dan jalannya ya memang nggak dicor, jalan untuk khusus mobil logging. Jadi ya terhambat ya pastinya teman-teman, apalagi kalau musim kemarau gitu berdebu, kalau musim hujan ya becek pastinya. Terus juga di jalur itu juga masih banyak ketemu persimpangan ya teman-teman. Kalau teman-teman yang nggak hafal nanti bisa nyasar juga itu, karena ada 2 persimpangan yang memang jalannya sama, maksudnya nggak yang belok ke kanan jalannya kecil, yang ke kiri jalannya besar, nggak kayak gitu. Jadi sama rata gitu. Jadi kalau teman-teman yang nggak hafal bingung pasti. Kalau udah coran gini kan enak, nggak udah ada patokannya gini, ngikutin aja jalan coran ini. Memang sampai dari Simpang Madu sampai ke Suban Baru itu nanti belum tersentuh proyek pengecoran ini ya teman-teman, tapi gampang jalurnya, tinggal tembak lurus saja, jangan belok-belok, ketemu aspal, masuk Suban Baru, udah langsung bisa bablas nanti sampai pendopo. Update ya teman-teman, ini corannya ini udah sampai sini, udah seluruhnya ya. Kemarin ini kan masih nyambung gitu, masih ada yang putus. Ini udah tersambung semuanya ini. Kita update ini sampai mana ini corannya ini. Kalau nggak salah kemarin itu batas daerah sini ya teman-teman. Corannya ini udah tersambung semua, tapi memang mungkin yang kiri ini baru selesai. Oh, batas ini teman-teman. Nah iya, yang di sebelah kiri tadi belum selesai, jadi masih ditutup sebagian gitu, tapi overall sudah tersambung ya teman-teman. Sudah kiri kanan ini sudah dicor semua. Oh, ini sampai sini belum ini teman-teman. Ini yang sebelah sisi kiri ini baru mau dicor ya teman-teman. Jadi memang ini nggak ada pekerja, memang ini hari Minggu ya teman-teman saya melalui jalur ini, jadi memang nggak ada aktivitas pekerjaan. Alhamdulillah sudah sampai sejauh ini ya teman-teman. Memang masih ada putus nyambungnya antara kiri dan kanan ini, tapi sudah sampai ke sini corannya. Habis terputus di sini ya teman-teman. Ini karena jembatan ya teman-teman, jembatan besi, tapi ini aman, masih sangat bagus ya teman-teman dibanding 2 jembatan yang saya bilang tadi. Ya kurang lebih dari jembatan ke Simpang Madu kurang lebih ada 2 kilo ya teman-teman. Nah, ini pun sudah ada yang dicor ini habis dari jembatan tadi. Nah, ini di
depan ini udah dicor ya teman-teman, mulai dicor lah istilahnya. Cuman memang kan dia bertahap ngecornya, nggak langsung seluruhnya gitu. Tapi alhamdulillah sudah majunya sudah sangat jauh ya ini teman-teman. Ini jalannya sudah dihampar koral juga, koral kecil-kecil dasaran untuk pengecoran ini ya teman-teman. Bisa dilihat corannya tebal itu teman-teman. Untuk sementara masih dalam proses pembangunan. Kendaraan truk logging itu masih lewat sini ya teman-teman. Tapi rencananya akan dialihkan rutenya nanti kalau jalan ini udah selesai, udah jadi jalan antar kabupaten ya teman-teman. Jadi jalan untuk angkutan kayu logging ini nanti dibuat jalur sendiri. Sama dulu jalur Pendopo, Belimbing sampai ke PT Tel itu masih ngelewatin jalan raya itu ya teman-teman. Jalan raya Pendopo Belimbing. Jalannya nggak pernah benar, pasti rusak terus, dan rusaknya parah ya teman-teman. Nah setelah rutenya nggak lewatin jalan itu lagi, jalannya sekarang sudah alhamdulillah udah bagus ya teman-teman. Jalannya udah lurus terus mulus. By the way, ini pembangunan pengecorannya ini udah sampai sini ya teman-teman, udah mau sampai jembatan kedua itu. Kalau udah lewat dari jembatan kedua itu ke Simpang Madu kurang lebih tinggal 1 kilo lagi ya teman-teman. Nah ini dia jembatan yang saya maksud. Ini kalau sudah dari jembatan ini deket ya teman-teman, ke Simpang Madu tinggal 1 kilo lagi. Hamparan batu koral splitnya udah rata di sini ya teman-teman untuk dasaran pengecoran. Ini kalau mobil bisa digas ini di sini. Tapi kalau motor harus hati-hati karena bisa meleset bannya. Tebel ini soalnya hamparannya ini. Kalau motor emang harus ekstra hati-hati ya. Soalnya ini motor saya aja bannya ban tahu gede ini masih meleset ya teman-teman, apalagi motor-motor yang bannya kecil gitu. Masih pagi hari Minggu, jadi ya memang sepi ya jalurnya teman-teman. Nggak tahu ini nanti kalau untuk jalur kendaraan loggingnya kalau udah nggak lewat sini dilewatkan di mana, karena jalur ini udah dan areal hutan tanaman industri ini cukup luas ya teman-teman. Ini sampai ke daerah Muara Enim sana, dan katanya ada jalan yang tembus ke arah Muara Enim ya teman-teman. Itu melalui desa Benangkat yang ada di Gunung Megang, bisa tembus ke sana. Tapi saya nggak tahu jalurnya karena ini untuk jalur logging ini banyak juga jalurnya ya teman-teman. Makanya di jalan yang dari Simpang Madu ke Benangkat Minyak itu kalau lurus ke sana itu akan ketemu dengan pertigaan yang bentuknya itu sama. Jadi kalau kita nggak hafal arahnya kemana bisa nyasar. Banyak dulu yang udah nyasar ya teman-teman, akhirnya keliling jauh muternya. Hamparan koral tadi belum sampai sini ya teman-teman, berarti fokus pengecorannya belum sampai sini.
masih di areal jembatan tadi ya teman-teman. Jadi kelihatan becek gitu, tapi nggak usah khawatir ya teman-teman, ini jalannya keras, ini banyak batu-batunya ini di bawahnya ini. Jadi kontur jalan di sini ini nanjak, turun, belok, nanjak, turun gitu ya teman-teman. Ini kita bentar lagi sampai di Simpang Madu ya teman-teman. Nanti teman-teman apalin itu posisinya Simpang Madu itu di mana gitu. Patokannya dia Simpang 3 ya teman-teman. Pertigaannya itu kalau yang tujuan kita itu belok ke kiri, itu belokannya agak matah ke kiri gitu ya teman-teman. Terus di sisi kanan ada warung kecil gitu. Biasanya warung itu tempat orang bertanya. Nah ini kita naik ke atas ini nanti sudah ketemu Simpang Madu ya teman-teman. Kenapa disebut Simpang Madu? Dulu sejarahnya di sebelah kirinya ini dulu ada pohon besar itu. Pohon besar itu dulu tempat sarang ya teman-teman, sarang lebah madu gitu. Tapi sekarang pohonnya udah tumbang gitu, udah nggak ada lagi. Jadi orang mencirikan daerah ini nih sebagai, dan menamakan daerah ini sebagai Simpang Madu, karena sejarahnya ada pohon besar yang ada madunya tadi, lebah madu tadi ya teman-teman. Nah ini kita sudah sampai di pertigaan Simpang Madu. Ini banyak juga nih teman-teman yang nyasar. Kalau terus itu bisa juga tembus ya teman-teman, cuman jalannya ya saya bilang tadi, jalan untuk kendaraan logging. Nah yang kanan itu banyak warung-warung, kita belok matah ke kiri sini. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman untuk part satunya ini. Nanti kita sambung lagi dari Simpang Madu ini sampai ke Prabu Mule biar durasinya nggak terlalu panjang. Ini ada 2 persimpangan juga teman-teman, ambil yang kiri pokoknya, ambil kiri terus gitu aja ya teman-teman. Kita sambung nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.